Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Bareng Kita. Hari ini spesial episode, kita akan membahas seputar kesehatan. Dan buat kamu yang mendengarkan akan mendapatkan insight yang luar biasa nih. Bareng aku, Aisyah Sulistiara. Dan aku, Messi Rosita. Di episode pertama kita bakal bahas salah satu isu kesehatan yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu stunting. Banyak orang tahu istilahnya, tapi belum paham apa penyebabnya, dampaknya, dan gimana cara pencegahannya. Nah, di sini kita bakal bahas dengan bahasa ringan, jelas, dan tentunya relevan buat kehidupan sehari-hari kita. Betul banget. Jadi mungkin kita bisa kenal ya, kalau stunting itu mungkin istilahnya anak lebih pendek dari teman-temannya. Tapi bukan hanya itu, kita bakal gali lagi nih stunting lebih dalam. Jadi buat kamu calon orang tua atau orang tua di masa depan, kamu berada di podcast yang tepat nih. Yuk kita bareng-bareng membahas apa itu stunting dan kenapa stunting itu penting banget untuk ditangani sejak dini. Nah, dan lebih menariknya lagi teman-teman, bukan hanya soal masalah fisik dan gizi loh, tetapi mengenai pola asuh orang tua juga. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan dan mendengarkan selamanya. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Nah, biar pembahasan kita lebih semakin lengkap dan ilmiah lagi, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali loh teman-teman. Wah, kira-kira siapa ya? Oke, mungkin kita kenalin dulu. Jadi, beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan, dan seorang pakar di ilmu tumbuh kembang anak. Oke, kira-kira teman-teman yang di rumah sudah penasaran belum ya Aisyah? Mungkin saja ya. Oke, kalau begitu tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ibu Nurse Indah Permatasari S.Kep M.Kep. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Sehat Bareng Kita. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang Gimana Ibu. nih? Kami ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktu di sini. Jadi kita akan ngobrol santai aja nih mengenai stunting tadi itu Ibu. Oke. Mungkin kita masuk ke poin pertama nih Bu, yang sebetulnya mungkin kita pernah dengar gitu ya Bu, istilah dari stunting itu. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan stunting itu sendiri? Oke, pertama-tama terima kasih ya teman-teman Sehat Bareng Kita gitu ya. Iya. Sudah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk sharing di ruang publik ini ya terkait stunting. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi tadi pertanyaannya stunting itu apa ya? Stunting itu sebenarnya adalah suatu kondisi masalah pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Nah, ini kita garis bawahi ya, kekurangan gizi kronis. Artinya biasanya ya terlihat dengan penampakan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Artinya dia terlihat lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Nah, kalau secara medis ini dinilai dari hasil pengukuran tinggi badan terhadap usia itu dengan nilai standar deviasi kurang dari -2. Itu standarnya WHO ya teman-teman ya. Jadi kondisi stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan itu tidak sesuai dengan usianya. Tapi tidak melulu sebatas tinggi badan teman-teman, karena stunting ini bukan terjadi tiba-tiba seminggu dia stunting gitu ya, tidak. Jadi berbeda dengan penyakit infeksi seperti diare ya, yang mungkin karena salah makan gitu ya, kemudian dia mengalami diare. Nah, kalau stunting ini dia terjadinya lama teman-teman. Mulai dari konsepsi, artinya mulai dari ibu hamil ya, jadi janin ada di dalam kandungan itu sampai 1000 HPK. 1000 HPK tuh kalau kita hitung-hitung tuh sampai anak usia 2 tahun. Jadi sebenarnya mulai dari dalam kandungan itu sudah menyumbang faktor penyebab terjadinya stunting ya. Jadi mulai dari dalam kandungan sampai 1000 HPK. Nah, ini yang harus digarisbawahi tentang stunting. Itu kali ya yang bisa saya jawab.
Iya, berarti kalau stunting itu kita bisa lihat secara fisiknya itu tadi yang disebutkan ya Bu ya, kalau Iya. anak lebih pendek gitu. Dan faktor-faktor lainnya juga ada yang mempengaruhi Iya, dari betul. bahkan dalam kandungan pun juga bisa Mm-mm. dilihat. Seperti itu kali ya Bu. Ya, Iya. jadi bicara tentang stunting itu tidak melulu anak pendek, teman-teman. Tapi kita harus perhatikan kondisi lain. Jadi stunting itu biasanya anaknya kondisinya lemah, kemudian dia tidak tertarik untuk mengeksplor lingkungan. Jadi orang tua tuh sebenarnya sudah mulai bisa aware ya. Kemudian anaknya juga biasanya mengalami infeksi berulang. Infeksi berulang tuh, jadi dalam 3 bulan terakhir dia sering mengalami batuk pilek, entah ya ISPA lah ya, ISPA, kemudian diare, sehingga atau hanya observasi febris begitu. Sehingga ini menyebabkan, kan kalau untuk tumbuh itu kan butuh metabolisme yang banyak ya tubuh anak itu. Kalau dia sering sakit, maka dia akan kesulitan untuk mencapai berat badan standar di usia tersebut begitu. Nah, sementara energi itu kan dibutuhkan anak untuk tumbuh. Ada istilah tumbuh tuh ke atas ya, Iya, bukan ke samping gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya anak-anak dengan stunting ini pengaruhnya nggak cuma secara fisik. Nanti kalau dibiarkan berlarut-larut, secara kognitif juga nanti anak akan kesulitan dalam belajar gitu ya. Mungkin berarti ibu-ibu hamil yang ada di rumah juga perlu sangat diperhatikan lagi ya Bu ya. Ketika mungkin lagi hamil, mungkin dari segi nutrisinya, dari segi apa aja yang diminum atau dimakan, itu Betul. harus betul-betul diperhatikan. Iya, betul. Iya. Oke Ibu, menyinggung dari pertanyaan Aisyah tadi ya. Nah kan Ibu sebagai tenaga ahli di tumbuh kembang anak ini, apa faktor yang paling sering menyebabkan orang itu memberikan makanan pendamping ASI nih Bu sebelum usia 6 bulan, dan bagaimana praktik tersebut dapat berkontribusi terhadap risiko stunting ini? Oke, baik. Jadi ini kita langsung meloncat ke MPASI ya. Jadi sebenarnya MPASI itu ini Tuhan sudah desain sedemikian rupa sebenarnya ya. Jadi ketika anak berusia 0 sampai 6 bulan, kenapa dia hanya boleh dapatnya ASI saja? Nggak boleh dapat makanan lain selain ASI gitu ya. Karena sebenarnya secara anatomi fisiologi, saluran cernanya itu belum siap untuk mengolah karbohidrat padat. Nah, ditambah lagi dengan protein kompleks. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memberikan MPASI terlalu dini pada anak, nah ini akan menyebabkan kerja berat pada saluran cerna anak, sehingga bisa saja berisiko, bukan bisa saja ya, memang besar dari hasil penelitian itu menunjukkan risiko terjadinya diare pada anak. Nah, diare yang dibiarkan berulang, nah ini otomatis akan menyebabkan PR bagi anak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, gitu ya. Jadi kalau diberikan terlalu dini itu tidak tepat, diberikan terlalu lambat juga tidak tepat. Kenapa? Karena secara kalau terlalu lambat, anak yang tadinya sudah harus mendapatkan makanan tambahan, karena si ASI ini tidak bisa memenuhi lagi kebutuhan dari nutrisi anak, tapi dia malah hanya diberikan ASI gitu ya. Nah itu jadi anak juga kekurangan suplai nutrisi yang cukup gitu. Oke. Berarti orang tua juga harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan lagi ya Bu ya untuk Betul. pemberian MPASI, dan sebaiknya Iya. mungkin diberikan ASI eksklusif saja sebelum 6 bulan. Jadi dari hasil penelitian juga menunjukkan ya bahwa salah satu faktor penyumbang terbesar terjadinya stunting itu adalah kegagalan dari IMD dan ASI eksklusif, teman-teman. Nah, jadi anak-anak yang tidak mendapat IMD dan tidak mendapat ASI eksklusif itu sebagian besar memang berisiko mengalami stunting. Walaupun ini hanya salah satu faktor ya. Jadi kan kalau kita bicara stunting faktornya sangat luas. Jadi nggak bisa kita cuma lihat dari salah satu sisi begitu.
Ya, jadi mungkin MPASI itu kan kita bisa lihat banyak ya Bu di sosial media, belajar bareng dari situ juga banyak gitu. Kadang beberapa dokter juga udah ada nyaranin nih, mungkin bisa, saya pernah lihat kita di TikTok gitu. Kadang kan ada kayak ati gitu, sayur brokoli, dan itu bisa dicampur seperti itu kali ya Bu. Jadi dibuat agar bisa bayi itu mencerna dari makanan-makanan yang bergizi juga. Ya, betul. Tapi tadi ya, goalnya tetap harus sesuai dengan usianya. Artinya kalau dia belum 6 bulan, dia belum siap untuk dapat tambahan makanan di luar ASI, di luar ASI ya. Kecuali dalam tanda catatan nih, misal anak kurang dari 6 bulan, ternyata dia demam, sehingga dia harus dapat obat penurun panas. Nah, itu kita boleh tetap berikan obat. Yang dimaksud di sini makanan selain ASI itu adalah ya selain ASI, misal air susu, mau itu madu, mau itu pisang yang dilembutkan atau dihaluskan, itu belum disarankan, tidak disarankan ya, tidak dianjurkan untuk diberikan pada anak kurang dari 6 bulan. Berarti untuk full itu adalah ASI ya Bu? Betul, ASI eksklusif ya. Jadi kecuali ini teorinya memang dia wajib ASI eksklusif, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kondisi-kondisi klinis tertentu. Kondisi klinis itu seperti apa? Misal anak memang lahir dengan penyakit yang lain sehingga mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. Kemudian ada kondisi lain lagi di mana ASI ibunya itu tidak memenuhi ya, sementara misal anaknya itu mengalami hiperbilirubinemia misalnya ya. Nah, dia dirawat sehingga harus dimix dengan bantuan susu tambahan gitu, tapi ini pun atas izin dan rekomendasi dokter di rumah sakit dan dipastikan pasti kandungan susunya pun sama persis dengan ASI gitu ya. Walaupun memang tidak ada ya susu yang sama persis dengan ASI, tapi paling tidak komponen kandungannya itu mendekati gitu. Jadi bukan kaya akan gula teman-teman ya. Iya betul. Dan sebenarnya terkadang ini juga masuk ini nggak sih Bu? Kan kadang kita juga bisa lihat di sosial media juga gitu Bu, interaksi dari orang tua gitu, dari mungkin pertumbuhan emosionalnya, fisik atau tumbuh kembang anak gitu Bu, itu seperti apa ya Bu? Ataukah hal-hal itu tuh bisa memfaktori dari stunting itu, dan mungkin kalau seandainya ada rekomendasinya bisa itu buat orang tua nanti di sana gitu. Oke, ini kita bicara tentang ini ya, pola asuh dan capaian tumbuh kembang dari anak ya. Pola asuh dulu kali ya, yang pertama. Jadi bicara tentang pola asuh, yang paling baik tuh yang seperti apa sih untuk mengatasi stunting gitu ya. Orang tua kan nggak ada yang mau ya dijudge anaknya mengalami stunting. Tapi paling tidak tujuan kita itu adalah untuk melihat apakah anak kita itu berisiko mengalami stunting atau tidak. Ketika kita tahu anak kita menunjukkan tanda dan gejala tersebut, artinya kita harus mulai bersikap. Apa sikap yang tepat yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, untuk pola asuh yang tepat itu yang pertama ya, saya rasa orang tua harus sadar penuh bahwa anak itu sifatnya vulnerable, artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis makanan yang baik untuk dia apa gitu ya. Artinya di sini orang tua harus hadir, teman-teman, harus hadir dan harus mendampingi anak dalam dan berkomitmen. Jadi kadang kalau di Instagram tuh banyak sekali variasi menu-menu MPASI ya, ramai sekali ya, sampai ibu-ibunya mungkin juga ada yang mengikuti tren gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang penting adalah melihat apakah makanan yang kita siapkan itu memenuhi standar gizi untuk anak tersebut. Jadi yang terbaik yang saya rasa ya, yang terbaik itu adalah, yang penting jangan perhatikan dulu bervariasi gitu ya. Yang penting itu adalah ibu itu bisa komitmen menyiapkan makanan sehat, garis bawahi ya, makanan sehat untuk dikonsumsi anaknya setiap hari. Tidak terlepas dari ibu bekerja atau ibu rumah tangga gitu ya. Nah, itu sudah menjadi peran yang kita mulai dengan penuh kesadaran gitu ya. Ketika kita memutuskan kita menjadi ibu, artinya kita sadar betul bahwa PR dan tugas kita itu bertambah. Nah, artinya ibu harus berkomitmen. Kemudian didampingi anak itu, Bu, tapi ibunya bekerja. Kalaupun ibunya bekerja, ya itu tantangan dan ibu bekerja.
kalau tidak bisa 3 kali sehari mendampingi dia makan, paling tidak ada satu momen makan anak itu didampingi, sehingga apa ya, kan sering tanda kutip dijadikan kebiasaan, dianggap benar kalau sekarang gitu ya. Anak makan sendiri benar gitu. Iya. Makan sendirinya itu makan sendiri yang seperti apa? Iya. Kalau kita suapi dia, nah itu memang kita tidak mendidik ya. Kalau memang kondisinya nih memang anaknya sudah siap untuk dimandirikan gitu ya. Tapi yang dimaksud hadir di sini adalah orang tua menemani anak saat makan berlangsung, sehingga orang tua tahu berapa banyak porsi yang dihabiskan anak gitu. Anak-anak itu kan mudah terdistraksi ya teman-teman ya. Misal dia dibiarkan duduk makan sendiri tanpa pengawasan, dimana kondisinya anaknya itu belum menikmati makan. Iya. Nah, jadi yang harus dibuat itu anak-anak tuh harus menikmati dulu makan. Bagaimana dia menikmati makan, dia harus tahu dulu kapan dia merasa lapar dan kapan dia merasa kenyang, begitu. Seringkali kan orang tua ini tidak apa ya istilahnya itu. Kaprah mungkin ya Bu. Iya betul. Kadang kita sendiri tidak paham kapan anaknya itu lapar. Iya. Begitu anak nangis dikasih makan, dianggap Iya, lapar. Dan makanannya pun juga tidak sesuai komponen gizinya Iya. gitu. Karena orang tua mungkin ya alasannya yang penting dia diam dulu lah Iya. gitu. Nah ini yang kadang menjadi sumbangsi terbesar dalam pola asuh gitu. Belum lagi yang orang tuanya bekerja, dititip ke pengasuhan pembantu atau nenek begitu ya. Nah ini memang tantangannya Iya, untuk orang betul. tua ya. Banyak sekali sebenarnya Bu ya. Kalau kita lihat juga kadang di tetangga atau mungkin di real life kita juga anak tuh makan sendiri aja gitu tanpa didampingi orang tuanya, sehingga mungkin itu juga salah satu pemicu mungkin Bu, atau yang bisa difaktor gitu. Iya, jadi tadi kan ketika anak makan sendiri dia mudah terdistraksi dan orang tua tidak bisa kontrol berapa banyak yang masuk begitu ya. Nah, ketika dia sudah terdistraksi, dia sudah lebih tertarik dengan hal yang lain artinya. Terus PR yang kedua, seringkali orang tua ini berpikir gadget solusi segalanya gitu. Nah, ini sebenarnya secara teori ya teman-teman ya, anak di bawah usia 2 tahun itu tidak boleh diberikan screen layar HP sama sekali, termasuk TV ya sebenarnya. Tapi kan tantangannya, jadi kan kita hidup pasti punya tantangan ya. Iya. Tantangannya itu kadang mungkin orang tuanya long distance marriage gitu ya, sehingga supaya komunikasinya lewat handphone, video call begitu ya. Nah, jadi anak tuh terpapar mau tidak mau dengan gadget ya. Sekarang tuh dari bayi juga sudah terpapar gitu. Iya. Nah, tinggal hal ini jangan sampai orang tua itu mengenalkan gadget ke anak sebagai media yang memang untuk mengatasi rasa bosan si anak begitu. Jadi begitu dia makan, supaya dia nggak berantakin makanan, nggak rewel, udah kasih gadget gitu ya. Nah, ketika kita memberikan gadget kepada anak, yang terjadi di situ adalah anak tidak mengenal ya, tidak mengenal rasa laparnya dan rasa kenyangnya. Kenapa? Karena dia sudah terdistraksi dengan layar handphone gitu. Memang ini susah ya teman-teman ya, ini susah, tapi ini bisa diputus asal memang orang tua komitmen, dan nggak bisa hanya ibunya ya, jadi memang harus ibunya, ayahnya, dan keluarga inti di situ ya, termasuk misal dia tinggalnya di keluarga besar bareng kakek neneknya, itu juga mau tidak mau ya harus satu visi begitu ya. Karena ketika anak dibiarkan makan sendiri, kemudian dikasih gadget ya, dia tidak mengenal kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Yang terjadi apa? Ketika dia tidak mengenal kapan dia lapar, itu bisa terjadi underfeeding di situ. Kenapa? Karena dia lebih menikmati proses menontonnya, bukan proses makannya. Dia tidak menikmati makan. Akhirnya di persepsi dia, makan itu bukan hal yang menyenangkan. Nah, ketika dia sudah berpersepsi makan ini bukan rutinitas saya dan bukan hal yang menyenangkan, artinya dia akan mulai menolak gitu ya. Nah, kondisi underfeeding tadi ditambah lagi nanti orang tua, dia nggak suka makanan ini, ganti makanan yang dia suka misal gitu ya. Nah, itu akan membangun anak ini ke arah picky eater nantinya
kalau seperti itu ya. Jadi belum lagi nanti orang tua yang menyiapkan makanan tambahan yang tidak sesuai usia anaknya. Misal anaknya itu usianya sudah 1 tahun, artinya kan dia udah harusnya sudah mulai bukan bubur saring ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya diberikan bubur saring, kandungan nutrisinya juga tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Berarti teman-teman yang ada di rumah juga perlu sangat memperhatikan sekali nih teman-teman. Tadi Bu Indah juga sudah menyebutkan ya bahwa mendampingi anak ketika makan itu juga sangat penting sekali, dan tentunya jangan sering-sering diimingi tidak mau makan, jadinya diberikan gadgetnya, jadi di ini secara Ya karena Iya. kalau seperti itu emang sulit ya Bu ya. Di Iya, era teknologi ini gadget itu udah sering banget kita lihat, apalagi ada anak kecil gitu. Karena ya itu tadi Bu, jadi karena orang tua tuh nggak mau repot gitu. Iya. Udahlah kasih aja HP gitu. Saya juga posisinya orang tua ya di sini. Jadi mungkin teman-teman di luar mendengarnya mudah sekali gitu ya. Memang kita itu secara teori yang tertulis di buku dengan yang kita sampaikan itu tidak semudah praktiknya. Betul. Tapi tinggal di sini kita ingin menyumbang apa sih maksudnya untuk kedepannya gitu ya. Walaupun memang sulit ya, kita juga jangan mengejudge orang tua ya, karena kan tadi saya bilang stunting itu kan luas ya teman-teman ya. Artinya tidak hanya faktor nutrisi yang masuk, tapi faktor ekonomi gitu ya, Iya, kemudian lingkungan. Ini misalnya ibunya ibu muda gitu ya, dia baru menjadi ibu. Kemudian kita ada faktor budaya di mana ibu hamil itu nggak boleh makan telur misalnya, nggak boleh makan ikan gitu ya. Kemudian nanti begitu ibunya memberikan ASI ke anaknya, nggak cukup itu, anaknya nangis terus ASINya gitu ya, harus dikasih makanan yang lain. Nah itu menjadi stresor, menjadi tekanan untuk si ibu. Ibu yang baru menjadi ibu tentunya dia kan butuh support ya, bukan malah disalah-salahkan gitu. Nah faktor emosional yang seperti ini itu juga akan berpengaruh ke produksi ASI ibu ya. Jadi inilah kalau misal kita pikir kenapa stunting ini nggak habis-habis begitu ya, karena memang faktor yang menyumbang untuk terjadinya stunting itu sangat luas teman-teman. Kita tidak bisa mengatasi stunting hanya dengan mencukupi gizinya saja, sementara dia ada di lingkungan yang budayanya tidak mendukung misalnya, ditambah lagi misal pola pikir ya, pola pikir di lingkungan tersebut yang tidak satu frekuensi atau tidak satu visi begitu ya. Nah artinya yang harus kita rubah untuk mengatasi stunting ini adalah bukan hanya makannya saja, tapi pengetahuan orang tua ya, persepsi dari keluarganya. Nah ini artinya yang kita bangun sekarang adalah pola pikir bangsa kita gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar kita bicara yang penting dia makan terus gizinya penuh begitu. Dia makan tapi tidak happy misal dengan kekerasan, juga akan memberikan dampak yang lain gitu. Yang buruk ya Bu. Iya. Oke, berarti betul-betul sangat luas sekali ya Bu ya, bukan Iya. cuma dari nutrisi ataupun ini, melainkan dari orang tuanya juga harus bisa betul-betul memperhatikan kayak emosionalnya tadi, mungkin cara pola stresnya juga mungkin. Oke Ibu, mengingat tadi mengenai tentang pola asuh nih Bu. Nah, jika seorang ibu ingin mulai memperbaiki pola asuhnya, dari langkah paling sederhana apa ya Bu yang bisa sebaiknya dilakukan terlebih dahulu, dan perilaku kecil apa yang paling berdampak besar bila dilakukan secara konsisten? Oke. Ini pola asuh ya. Pola asuh ini pro dan kontra pasti ya. Kan ada yang demokratis, ada yang ini kita nggak usah bicara teorinya dulu nih, kita real life-nya aja nih. Kalau misal ibu ingin apa sih yang harus ibu lakukan gitu ya. Kalau pesan saya ya, mau dia ibu bekerja ataupun ibu tidak bekerja, yang harus disadari pertama itu adalah dia sudah menjadi seorang ibu. Kalau dia sudah menjadi seorang ibu, artinya terlepas dari kondisi lingkungan dia yang mungkin tidak mendukung ya, atau misal masa lalunya yang mungkin memberikan traumatik sendiri pada dia, itu yang pertama ibu harus berdamai dulu dengan situasi itu. Jadi berdamai dalam situasi lingkungan itu artinya
berhenti menuntut lingkungan untuk memahami kita. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita yang harus sadar penuh bahwa inilah kondisinya dan sikap apa yang harus kita lakukan. Sikap yang paling nyata yang bisa dilakukan ibu itu adalah hadir dan temani. Jadi ibu harus memutuskan untuk hadir dan menemani anak tersebut. Hadir itu bukan berarti 1 kali 24 jam bareng ya teman-teman. 1 kali 24 jam bareng tapi ribut, kemudian tidak sama-sama happy, itu tidak hadir. Hadir itu 15 menit, 20 menit, 15 sampai 30 menit itu bisa dikatakan hadir. Kalau memang kita melibatkan hati kita di situ. Ya, jadi ibu-ibu harus berkomitmen untuk hadir, menemani anak-anaknya, ya, entah itu hanya mendengarkan ceritanya, mendengarkan keluhannya. Terutama kalau untuk masalah stunting ini ya hadir temani dia saat makan. Jadi ketika makan itu ajak dia bercerita, kemudian ada eye contact ya, tatap matanya gitu ya. Kemudian jelaskan makanan yang dia makan itu wortel, misalnya wortel itu ditanam seperti ini loh Dek, bisa cerita tentang makanan yang dia makan. Yang tanam itu Pak Tani. Nanti dari situ wortel itu akan dipanen, kemudian cerita yang menarik lah ya dengan bahasanya anak begitu. Nah kemudian selain hadir dan temani, ya komitmen untuk menyiapkan satu menu gizi seimbang setiap hari untuk anak tersebut. Nanti dulu kita pikirkan bervariasinya ya. Nanti dulu yang penting bervariasi itu selanjutnya, langkah selanjutnya. Yang penting anak ini kita sebagai ibu komitmen dulu, saya akan masakkan untuk anak saya. Artinya kalau ibu bekerja, ya ibu bekerja sadar penuh bahwa memang saya akan capek, lelah 2 kali lipat dibandingkan yang tidak bekerja mungkin. Tapi itu pilihan teman-teman. Artinya tadi saya sampaikan di awal ya bahwa kita sudah sadar penuh untuk punya anak begitu ya, dan ketika kita sadar penuh untuk punya anak, kita sadar penuh bahwa anak ini tidak sehari 2 hari sampai dia besar nanti gitu. Nah ini mungkin jadi apa ya istilahnya tuh, jadi sama-sama pengingat lah ya, jadi pengingat untuk calon-calon ibu ya, untuk yang saya juga yang sudah punya anak, untuk pengingat bahwa anak itu tidak pernah minta dilahirkan, tapi kita yang meminta mereka hadir di hidup kita gitu. Oke, berarti lagi-lagi balik lagi ke orang tua ya Bu. Betul. Dan bagaimana orang tua ini bersikap, dan mungkin kebanyakan ada beberapa mungkin karena orang tuanya di masa lalu diperlakukan seperti ini, jadinya belum sembuh nih, jadinya dia menuntut kepada anaknya lagi seperti itu. Ya, pendampingan tuh berarti butuh sekali ya Bu ya, walaupun kita punya rasa tanggung jawab lah dari terhadap anak itu. Bagaimana berarti ketika udah punya anak itu kita udah pasti harus tahu nih mau bagaimana buat memanagenya gitu. Apalagi biasanya tuh seorang ibu itu juga karena kan ada ASI juga ya Bu. Jadi untuk pendekatan terhadap anak pun juga pastinya akan lebih dekat gitu. Iya betul teman-teman. Jadi apa ya istilahnya, kalau nih kita lihat nih secara umum ya, kalau misal gimana sih kita bisa tahu anak kita ini tercapai nggak tumbuh kembangnya gitu ya. Sebenarnya dari awal ibu-ibu ya mau dia bekerja atau tidak bekerja, yang pertama itu kan ibu harus sadar bahwa dia hamil nih kondisinya. Ketika dia hamil, dia makan nggak cuma buat dirinya sendiri dong, artinya dia makan untuk 2 orang ya. Artinya dia harus makan lebih banyak dalam kandungan gizi yang cukup gitu ya. Nah kemudian dia harus sadar ya ibu, ya saya bukan menuntut ibu-ibu ya teman-teman, karena kalau kita menuntut ibu ya nanti khawatirnya tidak semua ibu dalam kondisi, dalam tanda kutip kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Nah karena ada mungkin hal yang tadi saya sampaikan, tidak semua ibu siap jadi ibu. Ada yang memang kondisinya memang dia menyiapkan dirinya untuk jadi ibu, ada yang memang mungkin kondisinya dia tidak siap untuk jadi ibu, tahu-tahu sudah di posisi itu gitu ya. Nah artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita salah satu faktor penyebab stunting juga ya, artinya kan akses ke layanan kesehatan. Nah memeriksakan diri ke layanan kesehatan seorang ibu itu ya ketika dia hamil gitu ya. Nah itu kan dapat buku KIA
buku Iya. kesehatan ibu dan Ya, anak. penting. Di dalam buku itu sudah memuat teman-teman apa capaian perkembangan anak usia sekian tuh bisa apa sih. Nah, kemudian anak usia sekian nutrisinya itu harus bisa makannya apa saja sih. Jadi sudah ada sebenarnya. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak begitu. Nah, artinya menjadi orang tua itu kan hal yang baru ya untuk semua orang, bukan cuma untuk ibu-ibu yang sekarang. Menjadi orang tua itu artinya kita butuh ilmu, kita butuh belajar begitu. Punya satu anak kita belajar, punya dua anak kita belajar. Anak itu kan berkembang terus ya. Ketika dia bayi, menghadapinya seperti ini begitu. Nanti ketika dia sudah SD sampai dia remaja gitu ya. Nah, itu nutrisinya juga berbeda. Ya, jadi memang banyak ya PR jadi orang tua ya. Iya, jadi ini buat yang muda-muda juga ya bagusnya semua yang dengan perencanaan itu akan lebih baik. Iya, betul sekali. Sebelum mungkin mempersiapkan diri kita juga gitu, terkadang bisa nggak sih Bu, kalau dari faktor dari keluarga itu juga, kadang kan ada beberapa yang keluarga tuh ya ada tuntutan gitu, dan itu sebenarnya bisa nggak sih Bu, kalau dari dorongan keluarga itu sendiri gitu, agar pola asuh yang diberikan untuk orang tua itu nanti kepada anaknya baik gitu. Ya, kalau kita bicara keluarga ini luas ya teman-teman. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Keluarga inti mungkin lebih mudah ya. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena di situ hanya terdiri dari ibunya, ayahnya, dan anaknya. Nah, artinya ini kan lingkupnya lebih kecil nih. Dan kalau untuk ibu dan ayah nih, komunikasinya lebih lancar pasti kan, bisa di talk gitu ya, kemudian bisa menentukan arahnya tuh seperti apa gitu. Nah, yang jadi tantangan nih ketika ini keluarga besar, jadi ada neneknya, ada kakeknya yang memang gaya pola pengasuhannya tuh berbeda gitu. Ini misal yang muda-muda nih, dia sudah paham nih, tapi ketika dia bekerja nggak ada tempat ngasuh, dititipin ke orang tuanya, ya orang tua itu kan istilahnya tidak semuanya mudah menerima perubahan ya kan, kita kan juga tidak mudah menerima perubahan. Nah, pola yang dipakai juga pasti pola orang tuanya begitu. Jadi ya kalau misal mau benar-benar komitmen, artinya yang memutuskan untuk melakukan perubahan harus satu paket, termasuk kakek neneknya. Gimana caranya? Kalau misal dianya yang berbicara ya mungkin diremehkan gitu ya, mungkin bisa pelan-pelan mengajak kakek neneknya ketika sharing ke nutrisionis begitu ya, supaya atau ke dokter, supaya paradigma dari keluarganya juga pelan-pelan terbuka gitu. Berarti balik lagi ke kitanya ya Bu ya, buat Betul. orang tuanya itu seperti apa, dan konsekuensi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua juga bisa ke keluarga juga gitu, biar diberitahukan kalau pola asuhnya adalah di kita juga gitu sebagai orang tua. Ini contoh nih, misal kita di rumah biasa orang tua nih ya, posisinya orang tua, kita nggak suka makan sayur nih misal, sukanya makan yang cepat-cepat saji gitu. Berarti kan yang tersedia di rumah kita itu, otomatis ketika anak kita lapar yang dia makan juga itu. Nah, artinya merubah ini bukan hanya merubah anak loh teman-teman, artinya merubah itu kitanya juga ikut berubah. Kalau kita pengen anak kita makanan yang sehat, kita juga harus jadi role model ya. Memang sepertinya berat sekali begitu ya jadi orang tua ya. Cuma kita coba menikmati prosesnya. Walaupun misal tidak sempurna, kita apresiasi diri kita untuk hal-hal yang kecil ya. Jadi kalau misal ibu-ibu di luar sana merasa ini menjadi sebuah tuntutan yang berat, artinya akan jadi lebih berat karena tidak menikmati prosesnya. Ya, jadi prosesnya harus kita nikmati. Berarti betul-betul harus diperhatikan juga, entah itu bukan hanya dari ibunya saja, berarti dari keluarganya, bahkan sosok ayah pun harus ikut terlibat. Betul. Ya Bu ya. Oke, Ibu selanjutnya nih, bagaimana orang tua ataupun keluarga ini tuh dapat mengetahui apakah anaknya ini tuh sudah mendapatkan aspek motoriknya, kognitifnya, ataupun sosialnya, itu bagaimana ya Bu? Nah, ini kita kembali lagi ya teman-teman ya. Untuk kita tahu apakah aspek tersebut terpenuhi atau tidak, kita harus tahu dulu dong
aspek motoriknya tuh apa saja. Anak di usia 0 sampai 6 bulan yang dimaksud motoriknya baik tuh yang seperti apa. Artinya orang tua harus membaca, ya, kembali membaca apa saja yang menjadi standar capaian kemampuan motorik anak gitu. Jadi yang pertama, ketahui dulu, tahunya dari mana Bu? Kan sudah saya sampaikan tadi di awal ya, di buku Kesehatan Ibu dan Anaknya ada. Kemudian ketika bisa dapat dari sumber informasi ya, sekarang media sosial sudah banyak sekali. Ya, kita bisa pilih gitu ya, bacaan yang baik, kemudian video yang baik yang kita dengarkan. Nah, kemudian kita ibu dan orang tua itu harus melihat kalau anaknya ternyata lemas nih misal, kemudian dia tidak mengeksplor, tidak tertarik akan hal baru, itu harusnya sudah mulai tanda tanya gitu. Kita udah lihat nih teman-teman, udah banyak sekali hasil riset yang menunjukkan bahwa dengan memberikan gadget atau TV itu menimbulkan banyak masalah. Mulai dari terlambat bicara, ya, bingung bahasa, kemudian pola tidur yang tidak teratur, ya, dan masih banyak masalah lain. Nah, dibandingkan dengan tidak memberikan layar dan gadget, orang tua itu akan lebih capek. Kenapa akan lebih lelah? Karena anak-anak itu memang energinya 2 kali lipat daripada energi kita. Sangat luar biasa sekali sama anak. Kita sudah di luar rumah capek kerja, pulang ke rumah kita ketemu mereka ternyata rumah berantakan. Nah, saya sampai bilang gini, bersyukurlah ketika kita melihat rumah kita berantakan. Kenapa? Artinya anak kita sehat. Aktif. Iya, artinya anak kita aktif dalam batasan yang wajar ya, teman-teman ya. Nah, ketika anak kita itu tidak tertarik mengeksplor, artinya ini ada sesuatu nih. Kenapa dia tidak tertarik? Dia lebih lemas begitu ya. Nah, jadi memang harus berantakan rumahnya gitu ya. Nah, kemudian pilihlah aktivitas yang memang bisa menstimulasi ya, menstimulasi, misal fasilitasi dia, ajak dia mewarnai, kemudian menggambar, atau keluar rumah ya, keluar rumah hanya untuk berjalan-jalan pagi kecil gitu. Ya, jadi semuanya memang tugas orang tua. Ya, jadi tugas orang tua itu banyak. Tuh, teman-teman yang ada di rumah harus dicatat juga apa yang tadi sudah disampaikan. Tentunya jadi orang tua itu bukan satu alasan, tapi memang sudah menjadi kewajibannya Bu ya. Pilihan ya. Iya, pilihannya dan pilihannya juga tentunya. Dan mungkin tadi yang Ibu sampaikan juga mungkin dari hal-hal kecil tentunya itu sangat berdampak besar ya Bu ya. Ketika kita mungkin mengabaikannya, melewatkannya. Ya, dan mungkin dari peran orang tua juga kita bisa belajar banyak ya Bu ya. Anak tuh karakternya juga banyak juga gitu, bisa kita pelajari gitu. Tapi Bu, kadang mungkin kita kan juga pernah lihat gitu ya Bu, kasus-kasus yang para ibu itu mungkin kita bisa kenalnya tuh baby blues gitu. Iya, betul. Seperti ibu banyak sekarang gitu, dan bahkan itu juga bisa dari kedua sisi sih Bu ya. Kadang kan saya pernah itu dari suaminya juga gitu. Dan itu sejauh mana Bu tingkat stres yang biasanya ibu-ibu alami gitu untuk anaknya gitu, yang akhirnya bisa faktori hal tersebut kah atau bagaimana Bu? Ya, ini baby blues ini adalah kondisi yang sangat ditakutkan pada ibu-ibu. Level yang mengerikannya adalah dia sampai tidak sadar kalau itu anaknya, teman-teman. Bahkan ada kasus yang dia sampai mengakhiri hidupnya ya, atau justru malah membahayakan nyawa anaknya sendiri begitu. Nah, kondisi ini kenapa bisa terjadi? Karena terlalu banyaknya beban yang dipikul sendirian. Ya, jadi kita di Indonesia ini kan bisa dibilang bukan tabu ya, tapi belum terbiasa dengan istilah seperti kelas pranikah begitu ya. Nah, artinya sebenarnya segala sesuatu itu sudah ada ilmunya dan bisa kita pelajari ya teman-teman ya. Artinya ketika kita memutuskan menikah, itu bukan hanya sebatas kita pengen nikah gitu ya, tapi kita sudah berpikir jauh apa nanti yang akan kita hadapi setelah pernikahan. Nah, termasuk
termasuk tujuan menikah kan pasti mempunyai keturunan kan. Nah, pasti mempunyai keturunan. Nah, ketika kita menikah begitu ya, si ibu ini kenapa bisa sampai baby blues begitu ya? Mungkin kondisinya ya yang paling umum itu ya adalah ketidakhadiran, dia merasa sendiri selama hamil. Jadi perubahan hormon di situ ya. Akibatnya apa? Akibatnya begitu anaknya lahir, IMD-nya nggak berhasil, ASI eksklusifnya nggak berhasil, begitu ya. Yang ayahnya tadi, suaminya juga tidak berperan menjalankan peran ayah. Kenapa? Karena dia juga mengalami tekanan. Karena dia juga bingung harus melakukan apa, begitu. Nah, kalau sudah di titik itu, itulah pentingnya perencanaan dan belajar. Ya, semuanya ada ilmunya. Nah, begitu dia sudah baby blues, dia tidak IMD tidak berhasil, kemudian ASI eksklusif juga tidak berhasil, begitu ya. Akhirnya PR-nya makin berkembang nih, makin banyak, tentu saja akan berisiko besar menyebabkan anaknya mengalami stunting kalau tidak diatasi, ditangani gitu. Berarti peran dari suami juga Betul. ya, Bu, ya, pendamping kita lah nantinya gitu. Coba mungkin di era sekarang kan jadinya banyak Bu salah persepsi gitu di antara Gen Z nih Bu, dan saya juga termasuk Gen Z gitu. Jadi kayak wah takut nikah nih karena gini gitu. Jadi sebenarnya itu salah kaprah juga ya Bu. Yang gimana kita bisa melihat juga sisi baiknya tuh apa gitu, dan butuh banget buat pasangan kita tuh ya setara atau sefrekuensi juga gitu kelak nanti, karena kan di setelah pernikahan itu kita akan banyak tahapan-tahapan lanjutnya gitu, dan kadang anak juga menjadi korban gitu Betul. dari kesalahan orang tuanya gitu. Dan mungkin kita perlu mempertimbangkan lagi ya Bu ya, mungkin sebelum kita mempunyai anak mungkin kita bisa merencanakan terlebih dahulu komitmen apa saja yang akan dilakukan ketika nanti sudah ada anak bersama suami ataupun keluarga. Tidak hanya cuma ya siap punya anak tapi tidak mempertimbangkan dulu ke depannya itu seperti apa, resiko apa saja yang akan diambil. Mungkin seperti itu ya Bu ya, mungkin salah kaprahnya itu banyaknya orang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Ya, jadi betul yang teman-teman sampaikan ya. Saya juga merasa kayaknya nanti tantangannya ya ke depan. Sekarang kita siap nih menyongsong bonus demografi nanti ya. Nah, kita lihat nih sekarang SDM kita seperti apa. SDM kita kan artinya nanti begitu bonus demografi itu berarti yang sekarang anak-anak nih kondisinya kan. Nanti mereka panen, kita akan panen begitu di tahun tersebut ya. Nah itu kalau misal kenapa stunting ini jadi akar yang harus kita atasi, karena kita nggak mau nanti kita panennya panen masalah teman-teman. Karena salah satu resiko dari stunting ini itu adalah meningkatnya penyakit degeneratif yang akan didapat di usia yang lebih muda. Contohnya seperti diabetes gitu ya. Nah ini juga harus dibangun dari sekarang artinya gitu. Jadi kembali tadi yang teman-teman sampaikan ya, ini saya juga masih belajar memahami pola pikir Gen Z gitu ya. Iya betul. Itulah kenapa orang kalau di kita menikah itu mungkin seperti seperti proses yang memang sudah sewajarnya seperti itu gitu. Kalau sudah gede umur sekian tuh harus nikah gitu ya. Kalau di budaya kita kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ke tetangga begitu ya, mereka banyak memutuskan misal beda tantangannya ya teman-teman ya. Mereka memutuskan untuk tidak menikah misal seperti itu. Karena memang mereka paham betul apa-apa saja yang akan mereka temui setelah menikah gitu. Tapi jangan sampai juga hal tersebut membuat kita takut melangkah karena memang hidup itu kan tantangan. Artinya ya itu tadi kita harus punya perencanaan yang jelas begitu. Walaupun ya dalam hidup itu memang yang kita rencanakan nggak selamanya sesuai gitu ya, sesuai alur ya. Nah, tapi paling tidak dengan perencanaan yang matang, seorang ibu dengan dibekali ilmu pengetahuan ya, ada di circle yang positif yang memang gabung di komunitas yang memang concern untuk nutrisi anaknya begitu ya. Nah, itu bisa jadi tempat untuk mengurangi beban yang ditahan sendiri tadi. Misal
di rumah ternyata tantangannya itu, aduh saya tuh nggak punya pengasuh loh, jadi di kakek neneknya punya pola pengasuhan yang seperti ini, saya harus seperti apa. Nah, dengan gabung di komunitas itu paling tidak akan mengurangi beban dari orang tua atau dari ibu, walaupun mungkin belum dapat solusinya hari itu, tapi kita harus mengapresiasi diri kita ya teman-teman ya. Jadi itu ya. Jadi kemana-mana ya bicara nggak apa mungkin karena kan kita juga mempersiapkan nih Bu, kita juga bakal ya kelak nanti di masa depan kita juga jadi orang tua, dan juga harapannya pastilah kita yang baik gitu, jadi orang tua yang baik buat anak kita sendiri. Nah Bu, tadi kan kita udah ngebahas nih, kira-kira ada nggak Bu rekomendasi perilaku apa yang mungkin bisa kita nanti terapkan buat orang tua baru atau calon orang tua nih gitu, yang dimana tuh pola asuhnya baik gitu, sehingga anak-anak di Indonesia ini, walaupun kita bisa lihat prevalensi di Indonesia kan kadang banyak ya Bu stunting gitu, jadi bisa berkurang lah gitu Bu. Oke, jadi mungkin sebelum itu saya coba ini ya menyampaikan dulu ya teman-teman ya, karena terkait pola asuh nih semua keluarga punya patternnya masing-masing begitu ya. Tapi yang harus kita pahami sampai sekarang kenapa stunting di Indonesia nggak kelar-kelar gitu ya. Ya alhamdulillahnya setiap tahun tuh angkanya mendekati target capaian yang sudah ditetapkan gitu. Tapi belum sampai ke target gitu. Kenapa? Karena secara faktornya luas banget tadi kita bahas ya. Faktor ekonomi, saya nggak bisa bicara tentang pola asuh harus begini, sementara secara ekonominya, mohon maaf, mungkin ada yang keluarganya itu kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, gitu ya. Nah, kemudian selain secara ekonomi, secara pengetahuan, ya, secara budaya lah kita bicara secara budaya. Ternyata memang tuntutan budayanya itu mengharuskan mereka untuk memberikan makanan sebelum dia MPASI, entah itu memberi madu, entah itu pisang gitu ya, dan itu memang masih ada teman-teman, dan itu memang kita jumpai. Indonesia ini kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita bicara kita yang sekarang, Bu Indah mah mudah aja ngomongnya gitu ya, tapi kan prakteknya tantangannya banyak di luar sana. Nah, dari segi budayanya begitu ya, dari segi apapun alasannya itu, apapun faktornya itu, dari segi kesehatan mungkin akses pelayanan kesehatannya susah. Buktinya kemarin kita masih ketemu kasus anak yang meninggal karena cacingan ya. Itu nah artinya apa teman-teman, artinya kita dengan keberagaman Indonesia yang seperti ini tuh kita nggak bisa menganggap ini suatu hal yang mudah. Nah, sekarang apa yang bisa kita mulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, sumbangsi dari diri kita sendiri. Nanti ini juga calon ibu begitu ya. Ekonomi itu tidak menjadi faktor penentu melulu untuk anak tidak stunting. Jadi artinya tidak menjamin dengan ekonomi cukup hal ini tidak akan terjadi begitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, tadi yang saya sampaikan, kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Kita stop untuk menuntut, menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua, menyalahkan keadaan, tapi kita harus mulai berkomitmen ke diri kita bahwa kita akan hadir dan akan menemani anak kita. Itu ya, artinya kita memutuskan untuk hadir dan menemani walaupun kita akan lebih lelah ya, dan konsisten. Jadi konsisten teman-teman. Kalau anak sudah under feeding, sudah picky eater, itu kita nggak bisa tuh, saya sudah hadir 2 hari, 1 minggu nemenin dia makan, kok masih begini aja gitu ya. Kamu hadir 1 minggu, kamu hadir 1 hari, selama ini kamu hilang berapa lama gitu, sampai kondisi ini terjadi begitu ya. Jadi kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa tuntut menyalahkan situasi yang sudah terjadi, karena itu sudah situasi yang harus kita hadapi. Nah, kalau ibu-ibu sudah ada di situasi itu, maka cepat berdamai dengan diri sendiri, kemudian putuskan untuk hadir dan temani secara konsisten anak kita. Gitu ya, mungkin yang bisa saya sharingkan ya. Ya, berarti balik lagi ke diri kita lagi gitu ya Bu, biar mempersiapkan lagi gitu. Betul. Dan selesaikan dulu lah gitu. Yang mungkin di era sekarang kan
perempuan-perempuan nih ya paling ini banget karena Bu siapkan dulu lah semuanya gitu, baik Iya. itu mungkin Komunikasi mental, gitu. juga ya sama sama pasangan ketika Iya. ketika kita memutuskan untuk bekerja, pada ibu bekerja ya tantangannya lebih luas lagi. Mau memberikan ASI eksklusif tapi ternyata di tempat kantor mungkin di tempat kerja lingkungannya tidak ada ruangan untuk memompa ASI begitu. Nah, artinya ya tantangan-tantangan kecil kayak gini kalau kita salahkan atau kita mencari orang lain yang salah di luar itu kita akan capek sendiri teman-teman. Iya, betul. Jadi kita concern aja ke diri kita, energi positif apa yang bisa kita gerakkan untuk memberikan yang terbaik gitu. Betul, betul. Ya, mungkin memang betul-betul harus diperhatikan dari hal-hal terkecil terlebih dahulu lah Ibu ya. Ya, dari segi emosional tadi mungkin yang Ibu bilang, dari stres juga, pola stres kita, bagaimana cara kita untuk mengelolanya supaya tidak berdampak kepada anak dan Betul. kepada hal-hal yang lainnya. Karena tentunya dengan maunya ada ASI eksklusif ini tentunya kita juga harus mengelola stres kitanya dulu ya Bu ya. Iya. Kalau tertekan kan produksi ASINya sedikit. Iya, betul. Nah, Kitanya kemudian juga harus. kadang salah satu faktor kenapa orang tua berhenti memberikan ASI eksklusif itu karena orang tua itu kurang pengetahuan. Iya. Ibunya merasa sepertinya payudara saya kempes, tidak berisi ASI Nggak bisa gitu ya. apa-apa. Atau misal ada kondisi lagi, ini kok anak nangis terus, nggak kenyang-kenyang apa ya, ini kok lapar terus. Yang perlu kita pahami teman-teman bahwa pada anak usia 0 sampai 6 bulan itu ada istilah growth spurt. Growth spurt itu artinya kebutuhan makan yang memang seperti itu. Jadi dia akan ada fase di mana keinginan untuk dia makan itu lebih banyak. Sehingga bayi itu terlihat seperti nggak kenyang-kenyang. Makan terus gitu ya. Nah, itu yang membuat ibunya lelah, capek gitu. Nah, ayah harus sadar betul kalau menyusui itu kan dia nggak mungkin bisa sambil makan. Iya. Ayahnya hadir dengan bantu. Kalau memang nggak bisa hadir dengan menyuapi dia makan ya, bisa hadir dengan membantu menyiapkan makanannya gitu ya, sebelum berangkat atau misal dengan mengirimkan makanan gitu. Jadi ini memang apa ya teman-teman ya, memang harus ada kerjasama gitu ya. Luas banget memang Luas ya Bu ya banget, kalau ya. kita bahas soal anak itu. Sampai pada akhirnya yang kita lihat angka kejadian stunting Iya. gitu. Kita belum lihat lagi di daerah-daerah yang memang terpencil ya, yang akses pelayanan kesehatannya terbatas. Iya, betul. Bagaimana mereka bisa mengetahui tumbuh kembang anaknya sesuai atau tidak, sementara memang untuk bisa kelayanan kesehatan pun terbatas gitu. Ya. Dan mungkin masih banyak nih Bu para laki-laki mungkin ya berpikir bahwa pola asuh ini kembali kepada ya udah kamu cewek, kamu yang ya betul. masih banyak Banyak orang yang sekali berpikir seperti di itu. Indonesia Padahal apalagi. justru perannya suami juga sangat penting sekali ya Bu ya. Iya, sangat-sangat perlu sekali terlibat dalam pola asuh pada anak. Iya. Itu proses tumbuh ya teman-teman Iya. ya. Makanya ini kalau saya ya, pemikiran saya gitu, kita itu bukan, ekonomi itu tidak bisa menjamin kita akan baik-baik saja teman-teman. Kalau dalam istilahnya tuh ini di luar topik ya, di luar topik. Artinya kita perlu mencari pasangan yang benar-benar satu pemikiran sama kita. Dan orang yang mahal yang tidak bisa kita beli itu adalah orang yang mau tumbuh dan belajar. Artinya dia open mind, terbuka dengan ilmu baru, kemudian mau bersama belajar begitu ya. Nah, itu yang memang apa ya istilahnya tuh ya tadi, kalau misal di luar negeri mungkin sudah biasa ada kelas pranikah gitu ya. Nah, kalau di kita sebenarnya sudah mulai ada gitu ya. Nah, tinggal kitanya yang belajar gitu. Iya, karena masih banyak sih sebenarnya pola-pola pikir yang seperti itu gitu. Apalagi biasanya tuh kadang seorang ibu tuh capek sendiri gitu. Ya berarti Burn untuk out balik ya. lagi. Iya, Burn betul. out. Penting banget Akhirnya buat kita Anak jadi pelampiasan Iya, gitu betul, ya. banyak sekali. Dan ketika anaknya mungkin tidak tumbuh dengan baik, yang disalahkan pertama pastinya Yang istri, perempuan. padahal justru iya Iya. saling betul. kerja sama sih itu Iya, ya, Bu, iya. ya, antara
antara suami sama istrinya. Betul, jadi tidak ada jaminan istilah misal saya ya posisinya saya dengan background yang seperti ini itu pasti anak saya akan bagus begitu ya. Nah itu tidak ada jaminan seperti itu teman-teman. Artinya kita tuh sama semuanya, kita hanya berproses untuk tumbuh dan belajar gitu. Betul banget. Nah teman-teman bisa didengar nih, jadi penting banget juga buat kita nantinya ya pilih pasangan juga yang baik, dan nanti juga kita harus mempersiapkan nih sebelum nikah, kita bukan hanya menikah aja gitu ya Bu. Kita bakal punya anak, kita juga bakal harus tahu juga bagaimana tahapan-tahapan anak itu luas banget. Bahkan bukan dari kecil aja ya Bu ya, kadang kan bahkan sampai gede pun gitu ya, di usia-usia yang berapa tahun pun kita juga ada pengetahuan itu gitu. Jadi orang tua itu kita terus belajar. Jadi kalau bicara pola asuh ya orang tua itu terus belajar dan bertumbuh. Seiring anaknya tumbuh ya orang tua juga tumbuh dan belajar. Betul banget nih. Oke Ibu, mungkin nih untuk sebelum kita tutup, Ibu mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mendengar setia podcast Sehat Bareng Kita, yang bisa disampaikan mulai dari Ibu sendiri bagaimana pendapatnya dari pola asuh yang mungkin bisa Ibu rekomendasikan atau sampai pesan yang Ibu ingin sampaikan. Ya, kita tumbuh di keluarga yang berbeda ya, kita punya bekal yang berbeda-beda begitu ya. Jadi apapun bekal kita itu, kita yang sudah disekolahkan oleh orang tua kita, artinya kita sudah diberi bekal pengetahuan, kita harus bisa menyelesaikan PR-PR kita yang belum selesai, sehingga ketika kita memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam hidup kita ya, termasuk kita berumah tangga, kemudian kita memutuskan untuk hamil begitu ya, punya anak. Nah, itu kita sudah bertekad begitu ya bahwa kita akan memberikan yang terbaik yang kita bisa gitu. Itu saja ya teman-teman kalau dari ya. Luar biasa. Supaya nanti di akhir ya ini walaupun dari stunting nih ya sampai meluas ke situ, supaya nanti masalah stunting ini juga bisa teratasi karena intinya memutuskan stunting itu bukan hanya mencukupi nutrisinya tapi mengubah pola pikir dan mindset kita. Iya, betul banget. Pengetahuan itu emang penting banget ya. Wah, Masya Allah sekali. Sangat luar biasa sekali Aisyah. Podcast kita hari ini ya sangat-sangat bermanfaat sekali teman-teman. Oke, mungkin baik Ibu Indah, terima kasih banyak atas waktunya, atas motivasi dan perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah juga bisa mencatat tadi apa yang telah disampaikan oleh Bu Indah, pesan-pesannya, motivasi-motivasinya. Dan kamu tentunya entah itu seorang ibu, calon ibu atau siapapun itu, pentingnya untuk kita mengetahui apa itu stunting, bagaimana cara untuk meminimalisir dan tidak terjadi pada anak-anak kita, harus mempelajarinya. Betul banget. Dan kesimpulannya teman-teman, jadi peran buat kita sendiri walaupun kita masih muda atau siapapun, karena ini pengetahuan bukan cuma satu kalangan aja ya Bu ya, semuanya juga bisa gitu. Dan kita tuh karena untuk orang tua tuh akan terus belajar gitu. Siapkan mental kalian, siapkan pengetahuan kalian, dan siapkan keseluruhannya. Bukan hanya sekedar ekonomi ya Bu, tadi juga pasangan juga penting sekali, dan bagaimana kerjasamanya nih. Oke teman-teman setia pendengar Sehat Bareng Kita, terima kasih banyak yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa share kalau seandainya mungkin bisa dibutuhkan juga ya, karena ini pengetahuan yang luar biasa banget, insight yang luar biasa sekali, dan teman-teman bisa share mungkin ya kalau seandainya butuh nih gitu. Mungkin itu aja Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Aisyah dan Messi, terima kasih atas semuanya. Di sehat bareng kita. Oke, mungkin ulang kali ya. Oke, jadi kita ada slogan Bu, yaitu di sehat bareng kita. Jadi di sehat bareng kita. Oke, sampai jumpa di Sehat Bareng Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.